Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghambakan diri dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada berbagai macam rintangan yang akan menghalangi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Khususnya adalah hawa nafsu yang selalu mengekang kita, menghadang kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seseorang nabi yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh penghambaan diri tulus kepada Allah, beliau pun menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjamin akan selamat daripada godaan hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak orang untuk berbuat kejahatan. Maka ayuhal ibad, ketika Allah menyadari dan Allah mengetahui bahwasanya hamba-hambanya itu amatlah lemah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan ibadah puasa kepada umat Nabi Muhammad fi bidayatil amr, dalam permulaan Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan secara bertahap, secara perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban tepatnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asyhara falyasumhu." Allah menyatakan di dalam ayat tersebut, bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas jalan yang benar untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan juga Allah nyatakan, "Faman syahidu minkum asyhar falyasumhu." Maka barang siapa yang menyaksikan atau melihat hilal malam pertama daripada Ramadan, maka kata Allah, berpuasalah kalian. Dan berarti ayuhal ibad, bahwa puasa adalah upaya untuk menaklukkan hawa nafsu kita, untuk mengekang hawa nafsu kita, dan itu adalah kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Rasulullah menyatakan bahwa agama Islam terbangun dengan 5 pondasi, kata Rasulullah. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Berarti melaksanakan ibadah puasa adalah pondasi keagamaan, pondasi dalam Islam. Maka barang siapa yang mengingkari akan kewajiban puasa Ramadan, maka orang tersebut sudah dinyatakan dalam syarat Islam telah keluar, na'udzubillah min dzalik, atau dinyatakan murtad. Makanya ayuhal ibad, bahwa kewajiban puasa Ramadan diwajibkan dalam Al-Qur'an, diwajibkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diwajibkan di dalam ijma'ul ulama. Dan syarat ini mengatakan bahwa puasa Ramadan adalah perkara yang ma'lum bid-darurah, semua orang pun juga mengetahuinya. Ayuhal ibad dan para mustami'in al-kiram, sesungguhnya puasa Ramadan itu memang kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Namun perlu kita pahami bahwa umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Sebagaimana di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah nyatakan, hai orang-orang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana umat terdahulu juga diwajibkan puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dinyatakan berpuasalah kalian sebagaimana layaknya umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, maka ayuhal ibad, perlu kita pahami bahwa puasa itu atau ibadah puasa bukan ibadah yang khusus buat umat Nabi Muhammad, tapi umat terdahulu pun juga diwajibkan bagi mereka berpuasa. Namun bedanya, kalau kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, umat-umat terdahulu diwajibkan puasa, bahkan ada yang sampai 40 hari berpuasa. Bukan di bulan Ramadan saja, entah di bulan apa, tapi sesungguhnya
kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan berpuasa, menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita pahami ayuhal ibad bahwasanya kita diperintahkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak-anak kita agar mereka terbiasa berpuasa dari sejak kecil. Sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwasanya mengambil qiyas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memerintahkan anak kecil untuk sholat ketika usia 7 tahun dan untuk memukul mereka pada saat usia 10 tahun kalau mereka meninggalkan sholat, maka ulama menyatakan sebagaimana sholat wajib dilakukan seperti itu, maka puasa pun juga wajib mendidik anak-anak kita seperti kita mewajibkan mereka sholat. Artinya melatih mereka sholat. Pada usia 7 tahun, kita perintahkan anak kita berpuasa. Dan pada saat usia mereka 10 tahun, masih meninggalkan sholat, maka boleh bagi orang tua untuk menghukum, memukul, memberikan pelajaran kepada sang anak, tapi pukulan bukan pukulan yang sampai melukai, atau dinyatakan oleh ulama darbatun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai kulit, pukulan yang tidak sampai mengeluarkan darah, dan juga bukan di area wajah ayuhal ahbab. Ya, hanya untuk menegaskan kepada anak kita untuk menjelaskan bahwa puasa adalah ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama ayuhal ibad, para mustami'in al-kiram, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita ajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.